Kami kepadamu.
memohon berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Untuk bangsa dan negara kami, berdoa khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Tuhan, Kau berikan Kau jagai kesehatannya, melindungi, Kau bungkuskan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Joko Widodo, untuk anak-anak, menantu dan cucu-cucunya Tuhan. Kiranya Kau menjagai, Kau melindungi, Kau membungkuskan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa perlindungan-Mu sempurna adanya, supaya Tuhan Bapak Jokowi bisa memerintah bangsa dan negara kami dengan sempurna. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita daripada-Mu Tuhan. Untuk boleh memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat pada Bapak Presiden Joko Widodo. Memberikan kesehatan yang optimal bersama-sama dengan keluarganya Tuhan. Jauhkan dari serangan virus corona. Luputkan dari serangan virus corona. Hindarkan dari serangan virus corona. Berdoa juga untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kau juga jagai, Kau lindungi, Kau bungkuskan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus bersama ibu dan keluarganya, anak-anak, menantu dan cucunya Tuhan Yesus. Supaya boleh bersama-sama dengan Bapak Presiden Joko Widodo memerintah bangsa dan negara kami. Memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan untuk Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI. Kau juga berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Kesehatan yang optimal untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berdoa juga untuk seluruh menteri yang ada. Kau juga berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu, kesehatan daripada-Mu Tuhan, untuk boleh bersama-sama mendukung Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam memerintah bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan bangsa dan negara kami boleh mengalami kemajuan Tuhan, baik dalam proses penyembuhan kasus COVID-19 maupun untuk kemajuan daripada ekonomi bangsa kami dan negara kami Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan hikmat yang daripada Engkau, membutuhkan pribadi-Mu Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, baik itu juga untuk gubernur-gubernur yang ada, untuk wali kota yang ada di negara kami, juga para bupati-bupati yang ada di seluruh tanah air ini Tuhan. Kau berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu, Kau jagai seluruh gubernur, wali kota, bupati di seluruh tanah air ini Tuhan. Kesehatan yang optimal, Kau menjagai mereka semuanya Tuhan dengan malaikat surga-Mu Tuhan, sehingga mereka terbebas dari virus corona, sehingga mereka dalam keadaan sehat-sehat selalu, sehingga boleh memerintah tiap-tiap daerah masing-masing dengan penuh hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga negara kami boleh mengalami kemajuan di kemudian hari itu. Dan kami minta Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan Kau curahkan untuk bangsa kami dan negara kami Tuhan. Bagi staf presiden, orang-orang yang masih muda-muda, Kau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk boleh memberikan masukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga Tuhan, negara ini boleh mengalami suatu kemajuan yang signifikan, mengalami kemajuan yang luar biasa, dan mengalami breakthrough Tuhan, mengalami terobosan-terobosan baru, karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan dalam staf kepresidenan Tuhan. Kerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan. Minta mohon Tuhan pada-Mu Tuhan Yesus, agar belas kasih-Mu Kau curahkan atas bangsa kami. Damai selalu Kau curahkan untuk bangsa kami Tuhan. Dan kami rindukan revival terjadi atas bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
pujian yang kami naikkan. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita sama-sama bersorak buat Tuhan kita. Biar Dia saja yang ditinggikan untuk setiap pujian kita.
hadirat Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
ini dan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Agar firman-Mu yang menjadi tuntunan hidup kami. Sungguh-sungguh kami dengarkan dengan seksama. Untuk itu Tuhan, biar setiap mereka yang hadir di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing sungguh-sungguh memperhatikan akan firman. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga sepanjang hidup kami tidak pernah terantuk. Karena firman-Mu yang memelihara kami. Untuk itu Tuhan, biar setiap kami bersedia menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan hanya sebentar. Tidak sampai 60 menit. Untuk itu Tuhan, sekali lagi yang mau berdoa agar setiap mereka, dimanapun mereka berada, sungguh-sungguh memperhatikan. Seperti halnya kami memperhatikan bila mereka nonton film, mereka tidak tergoyahkan untuk mendengarkan dan menyaksikan film itu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Tuhan, mereka dimanapun berada untuk sungguh-sungguh memperhatikan akan firman. Karena firman-Mu yang membawa kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari Al Maha Tinggi. Hamba butuh hikmat daripada-Mu, butuh pribadi-Mu Tuhan Yesus. Untuk boleh menjabarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita belum tahu kapan bisa beribadah di tempat ini. Karena Jombang masih 600 lebih yang terdampak atau terinfeksi COVID-19. Berdoa saja agar kita bisa memulai ibadah di tempat ini, sehingga kita bisa bersama-sama tetap muka kembali, karena pada umumnya, pada prinsipnya manusia itu diciptakan Tuhan untuk bersosialisasi. Namun sekarang ini ditetapkan untuk social distancing, menjaga jarak. Yang sesungguhnya tidak enak bagi setiap kita. Hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan yang saya beri judul Make It Happen. Tolong ditayangkan judulnya. Sudah dibuat belum? Belum. Atau dalam bahasa Indonesianya membuat terjadi sesuatu. Saya ambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Pengkhotbah 9 ayat ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Tanya Salomo. Karena Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo kira-kira pada 935 sebelum Masehi. Raja Salomo adalah seorang raja yang terkenal, seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang kaya raya. Kerajaannya dikenal sebagai kerajaan yang kekayaannya luar biasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan berlimpah-limpah. Itu bisa kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-9.
Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan aku itu Salomo, aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku, Salomo, mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak, laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ya, terkenal gundiknya luar biasa banyaknya. Jangan ditiru. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Jadi kalau kita membaca dari pasal yang kedua ayat 4 sampai yang ke-9 ini, kita menyadari, kita mengetahui betapa kayanya Salomo. Salomo adalah anak daripada Raja Daud. Saya sering bertanya, lebih dulu mana teori dan praktek? Itu sering saya tanyakan dalam ibadah-ibadah di waktu-waktu yang lalu. Banyak yang berkata, teori lebih dulu, Pak. Ada yang berkata, praktek lebih dulu. Kalau saya berkata, praktek lebih dulu, baru dituliskan teori. Tanpa ada praktek, Salomo tidak bisa menuliskan hal ini di dalam kitab pengkhotbah ini. Sehingga kita tahu kisah daripada Raja Salomo. Karena kita baca, dan bacaan ini berbentuk teori, tapi sudah dipraktekkan oleh Salomo. Dan itu dinasihatkan pada setiap kita. Supaya setiap kita ini, apa yang dinasihatkan oleh Raja Salomo, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Segala sesuatu, artinya apa saja yang dijumpai oleh tangan saudara, tangan kita, untuk kita kerjakan dengan sekuat tenaga, artinya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dikerjakan secara optimal. Bukan dengan asal-asalan. Kalau saudara melakukan segala sesuatu, saudara kerjakan dengan sekuat tenaga. Tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan baik. Semua bisa kita lakukan dengan baik dan seksama. Saya sering prihatin, saya sering berkata, sering saya kasih ilustrasi bagi orang-orang yang menyapu. Baik itu menyapu di rumah saya, membersihkan di rumah saya. Seringkali di tempat di mana ada tempat sampah, bawahnya itu aja enggak tersapu, apalagi terpel. Saudara, dengan hal itu bagaimana dengan cara hidup kita?
Tentu dikatakan oleh Raja Salomo, segala sesuatu yang kau jumpai dengan tanganmu, yang kau jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara, semua itu harus kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ya. Singkat kata, ya, poin yang pertama, singkat kata mumpung masih hidup, berkaryalah, bekerjalah secara optimal. Poin yang pertama. Ya. Dikatakan dari Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, ini nasihatnya Salomo juga. Taburkanlah benihmu pagi-pagi benar. Dan jangan beristirahat untuk mengerjakan sesuatu dengan optimal, dengan sebaik-baiknya, sekuat tenaga, sehingga hasilnya akan optimal juga. Namun jika kita mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah, tentu hasilnya juga tidak akan bisa baik. Hal ini Bapak Ibu Saudara akan kita bisa lakukan ketika kita masih muda. Karena apa? Tenaganya masih fit, kekuatannya masih luar biasa. Namun kalau sudah seperti saya, tidak bisa seperti dulu lagi. Saudara. Saya ingat ketika dulu masih kerja, saudara tahu dari Semarang ke Jogja itu saya naik sepeda motor. 100 km. Belum ada helm. Serius ini. Dan setiap pekerjaan yang diserahkan kepada saya kerjakan dengan segenap hati saya. Tanda kutip, saya belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Karena apa? Ketika saya dipepet oleh bis, sopir bisnya masih saya pisui, saudara. Saya kejar dan saya pisui. Kalau saya sudah bertobat terima Tuhan Yesus, tidak akan miso-miso. Iya, saya orang Jawa Timur. Oh, saya kejar, saudara. Saya dipepet bis sampai turun dari jalan aspal di jalan tanah itu, wah, saya pikir jatuh. Ternyata tidak jatuh. Wah, saya kejar, saya pisui, saudara. Ketika saya masih muda, bukan main. Saya masih ingat dari Magelang menuju ke Wonosobo. Wonosobo itu pegunungan tinggi, saudara. Kalau saya naik motor kehujanan sampai pulang kering, enggak masuk angin, saudara. Kerjakanlah segenap hati, segenap kekuatan. Seperti apa yang ada dalam Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau semuanya itu kita kerjakan dengan seperti ini, niscaya hasilnya itu akan optimal. Hasilnya akan baik. Ya. Jangan kalau kita masih muda, kita ngomong, meliburkan diri. Nanti aja. Jangan ngoyo-ngoyo, mau kerja aja kok ngoyo-ngoyo buat apa. Saudara, kalau kita punya prinsip yang seperti itu, punya filosofi yang seperti itu, jangan harap saudara bisa berhasil dan sukses, apalagi sukses. Saudara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, tentu masa mudanya tidak
sekedar bekerja juga tidak sekedar, sekolah juga tidak sekedar sekolah. Ya. Ketika kita masih muda, kalau sekolah dengan baik. Kalau bekerja, bekerjalah secara optimal. Seperti apa yang dinasihatkan Salomo. Ya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Istirahat pada petang hari aja loh enggak boleh. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Zaman dahulu diilustrasikan sebagai farming atau pertanian. Kalau zaman sekarang banyak peluang pekerjaan. Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang punya usaha besar di hari-hari ini mengalami suatu hal yang luar biasa peliknya karena kena wabah pandemi COVID-19. Sehingga mereka harus menghidupi karyawannya, mereka harus menghidupi seluruh stafnya, namun usahanya kempas-kempis. Saya melihat ada seorang yang kesaksiannya mengalami suatu hal yang sangat-sangat sejak Maret pertengahan. Usahanya, dia sebagai kontraktor. Karena tidak ada orang lagi membangun. Bagaimana dengan kehidupan karyawannya? Namun apa yang dia tabur dari dulu? Dia menginjili orang dan memberitakan firman Tuhan. Dan orang itu percaya pada Tuhan Yesus. Lalu orang itu memberikan suatu pekerjaan. Dari situ dia seakan-akan memberikan, karena dia melek teknologi, sehingga dia bisa menyambungkan, menjadi mediator akan hasil buminya, sehingga dia bisa hidup. Di samping itu dikenalkan lagi pada pengusaha nelayan. Akhirnya dia bisa berjaya dengan usaha yang di luar kemampuannya. Saudara tahu kalau kontraktor mesti pendidikannya adalah insinyur. Bisa insinyur sipil atau insinyur arsitektur. Namun dia bisa beralih usaha karena dia pernah berkenalan dengan orang dan memberitakan Injil. Dan orang itu memberi pekerjaan karena dia bisa melek teknologi dan yang petani tidak bisa, yang nelayan tidak bisa, akhirnya dia bisa bangkit kembali perekonomiannya karena dia sudah menanam dulu. Bagaimana dengan kita? Jangan punya filosofi kecil kaya raya, muda foya-foya, mati masuk surga. Tidak ada, saudara. Kalau kita dilahirkan dari anak orang berduit pun, kita kecil kaya raya, muda foya-foya, ya habis kalau tidak kerja. Saya punya beberapa teman yang anaknya orang kaya, sampai hari ini tetap berjaya karena apa? Mempertahankan pekerjaan daripada orang tuanya. Bahkan dia kerja lagi dan di bidang yang lain. Untuk mempertahankan income-nya. Itu aja kalau misal orang tua kita mampu. Jadi punya filosofi yang di atas kecil kaya raya, muda foya-foya, mati masuk surga. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Kita perlu apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah. Kerjakanlah. Dengan sebaik mungkin, sekuat tenaga. Yang kedua, menikmati hidup dan hasil kerja kita sendiri yang diberkati Tuhan. Itulah yang dikehendaki. Itulah yang dinasihatkan Salomo bagi setiap kita. Tidak ada yang lebih enak,
Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, ya. Jehovah Jireh dari Pengkhotbah ayat yang kedua, 24 sampai dengan 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Salomo berkata, aku menyadari bahwa itu pun dari tangan Allah. Saudara, kalau kita diberkati dengan pekerjaan kita, itu Tuhan yang memberikan berkat pada setiap kita. Jangan lupa bahwa kalau tidak Tuhan memberkati kita, kita bersusah kayak apa, kita tidak bisa menikmati. Ya. Yang ke-25, karena siapa dapat makan dan minum dan merasakan kenikmatan di luar dia. Di luar dia, D-nya D besar. Di luar Allah. Siapa yang bisa menikmati makanan? Kalau kita tidak diberkati oleh Allah. Kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan. Sudah Salomo menasihatkan seperti itu. Ingat, Salomo adalah raja yang sangat kaya. Ya. Pada waktu itu karena tidak ada mobil, tidak ada properti, dia katakan bahwa banyak lembu, banyak domba, banyak kambing, banyak emas, perak yang dipunyainya. Hal ini bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan. Sudahkah kita bersyukur pada Tuhan? Doa makan itu bisa dilihat. Seseorang sungguh-sungguh mensyukuri keadaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tentang makan. Ada yang makan tuh doanya, terima kasih Tuhan, amin. Tidak seperti itu, saudara. Kita bisa dapat makan itu aja sebab bersyukur dan terima kasih. Doa makan ini sering, sekian tahun yang silam masih di gereja yang lama, sampai yang mengajarkan tentang doa. Saya bertanya, bagaimana jika Bapak Ibu Saudara makan pisang yang harganya satu enggak sampai 5.000? Berdoakah? Bagaimana jika kita makan sepotong singkong goreng? Berdoakah kita? Mensyukuri? Ketika kita makan, orang bisa melihat bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Sehingga kita bisa makan. Apalagi kalau makan cukup gizi, cukup protein, cukup karbohidrat, cukup lemak. Tentunya lemak yang baik supaya kita sehat. Ya. Dalam pandemi COVID kita harus makan yang cukup gizi sehingga kita tidak mudah diserang oleh sakit penyakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, menikmati hidup dari hasil jerih payah sendiri, makan dari jerih payah kita sendiri itu kita bangga. Kalau kita di masa mudanya kita tidak bekerja dengan baik, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lalu pada masa tuanya kita sengsara lagi, bekerja, sedangkan tenaga sudah tidak seperti muda. Bagaimana kita bisa menikmati dari jerih payah kita? Kita menantikan uluran tangan anak. Kalau saya tidak mau, Bapak Saudara. Saya masih bisa bekerja, saya tetap bekerja. Dan tidak mau minta uang anak. Ya, tidak mau. Bahkan kalau bisa saya memberi cucu. Ya. Jangan berharap pada anak. Kalau kita masa mudanya kita tidak bisa bekerja secara maksimal, optimal. Tentu masa tuanya kita akan bekerja lagi. Dengan sengsara. Sedangkan apa? Tenaga, fisik sudah tidak bisa baik lagi seperti masa muda. Bagaimana kita bisa menikmati hidup di hari tua dengan baik?
Masa kita hidupnya mau minta-minta? Masa muda kita menentukan, jangan punya filosofi tadi itu. Kecil kaya raya, muda foya-foya, tua mati masuk surga. No, no way. Tidak ada jalan untuk itu. Saudara, karena firman Tuhan nasihatkan, kalau kita tidak bekerja, janganlah kamu makan. Kalau kita bekerja dengan santai-santai, ya hari tuamu susah. Ya. Makanya saya nasihatkan, bagi yang masih muda-mudi, dimanapun Anda berada, ketika masih muda, sekolah dengan baik, bekerjalah dengan baik, penuh tanggung jawab. Maksud saya begitu. Bukan cuma jawab saja, tanggungnya dihilangkan. Dikatakan di dalam pengkhotbah poin yang ketiga, karena tak ada pekerjaan, karena tak ada pertimbangan, karena tidak ada pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Itu ayat yang ke-10b, pengkhotbah 9. Artinya jika kita mati, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Makanya Salomo menasihatkan, karena tak ada pekerjaan, tak ada pertimbangan, tak ada pengetahuan, tak ada hikmat dalam dunia orang mati. Sudah mati kok. Mau kerja apa? Mau hikmat apa? Saya kalau melihat orang-orang yang menjadi papah, kemudian judi, apalagi isinya judi melulu. Anak istri, ya saudara pernah dengar kesaksian kan di sini pengkhotbah yang menyampaikan dia masa mudanya sangat sengsara, harus jual koran sana sini untuk menghidupi keluarganya. Karena dia ada anak pertama, sedangkan ayahnya judi. Kalau pulang selalu dengan marah-marah, piring jadi piring terbang. Hidupnya tidak ada kebahagiaan. Karena dia sebagai anak pertama, dia berjuang keras. Untuk itulah kita sadar, kita sebagai orang yang harus mempersiapkan diri kita, mumpung kita masih hidup. Apapun yang kita jumpai, kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Jangan sudah menunggu mati. Kalau mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tidak bisa melakukan karya apa-apa. Tidak bisa bekerja apa-apa. Tidak punya hikmat, sudah mati kok. Sudah masuk dalam rumah yang sangat-sangat sederhana itu. 1 kali 2 meter. Saya kemarin itu bersyukur, saya lihat Zoom saya diberitahu oleh salah seorang teman, ada Zoom Pak Edi, judulnya ada generasi muda bisa apa? Lalu apanya itu dicoret Bapak Ibu. Generasi muda bisa apa? Apanya dicoret, berarti generasi muda bisa. Bapak Ibu Saudara, yang hadir dalam acara Zoom itu adalah Billy Mambrasar dari Papua, masih muda sekali, menjadi staf khusus Presiden RI. Dia yang rencananya akan masuk ke kuliah di Harvard University di Amerika. Belum sempat kuliah, dia sudah S1 di Indonesia. Dia akhirnya direkrut oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi staf khususnya. Dan ada satu lagi Mbak Dini, ini sudah menikah, yang Billy tadi belum menikah. Mbak Dini Santi Purwono, juga staf khusus dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan satu lagi Gus
Yakut, Ketua GP Ansor, anggota DPR RI. Dalam pertemuan Zoom ini mereka satu sama lain memberikan kesaksian bagaimana mereka bisa mengalami suatu kemajuan. Dan saya suka dengan Pak Joko Widodo ini karena begitu orang ini, Pak Jokowi tidak melihat siapapun asal berhasil diambil, dimasukkan dalam staf kepresidenan. Billy ini sudah punya, hatinya luar biasa. Hatinya begitu mengasihi orang Papua. Dia dedikasikan hidupnya untuk orang-orang Papua. Sedangkan Mbak Dini ini S1-nya dari UI, Fakultas Hukum, sudah kuliah di Harvard University. Pulang Indonesia ditarik oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai staf khususnya di kepresidenan. Sedangkan Gus Yakut ini Ketua GP Ansor Nasional yang hidupnya juga berkarir, 26 tahun sudah menjadi ketua. Dan dia dari orang desa, dari orang Rembang. Rembang itu kota kecil, ya seperti Jombang beginilah, di perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau saudara ke Tuban, utara sana, Tuban mau ke arah ke Semarang, lewat pantai utara, akan melewati kota yang namanya Rembang. Dia hidup yang semestinya orang tuanya menginginkan dia kuliah di UGM, namun dia kuliah di UI, dan berhasil, dan akhirnya seperti itu. Hidupnya sungguh-sungguh mau bekerja keras. Ya, dari 3 orang ini yang lebih senior adalah Gus Yakut ini. Hidupnya sungguh-sungguh boleh memberkati orang. Menjadi berkat hidupnya. Bagaimana dengan kita? Seharusnya kita sebagai umat pilihan Tuhan memberikan sesuatu perbedaan, memberikan suatu nilai lebih daripada yang lain. Beberapa orang ingin, tolong ditayangkan, sudah dibuat itu. Beberapa orang ingin sesuatu terjadi. Beberapa orang berharap sesuatu terjadi. Yang lain membuat terjadi sesuatu. Michael Jordan. Michael Jordan adalah pebasket NBA yang ada di Chicago. Dia dilahirkan di New York kalau nggak salah, 17 Februari tahun 1963. Hartanya 1,6 miliar US dollar. Saudara hitung sendiri, kalikan aja 14.600 lah kira-kira, 800 hari ini, 14.800. Bagaimana Michael Jordan seperti ini? Tentu masa mudanya dia isi dengan hal-hal yang luar biasa. Dia seorang kulit hitam, dia menang dalam pertandingan di NBA 6 kali. Kalau saudara ke Chicago, di situ ada patungnya Michael Jordan, ya, pebasket NBA itu. Saya pernah di sana. Ya. Saudara, orang-orang di Amerika itu seperti itu. Muhammad Ali, dia punya museumnya. Bagaimana dengan kita? Kalau Michael Jordan aja seperti itu. Saudara, orang-orang yang tadi saya katakan, Billy tadi, sama Mbak Dani, sama Gus Yakut. Mereka seperti itu bukan melakukan hal-hal yang sepele. Saudara, kisah
daripada Mbak Dini ini. Dia sebetulnya sudah diterima di universitas yang lain, di fakultas yang sama, fakultas hukum. Dia katakan, kalau saya diterima di UI, maka saya akan masuk UI. Tapi percayanya pada Tuhan, betul-betul diterima di UI, dan dia harus menarik kembali uangnya, yang kira-kira 3,5 juta itu dari universitas yang dia daftarkan dan dia diterima lebih dulu. Dan dia datang ke situ untuk bermaksud meminta kembali uangnya. Tunjukkan kepada kami kalau Anda diterima di UI. Wow, bingung saudara. Namun dia sungguh-sungguh hatinya itu melekat kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong. Waktunya tinggal 30 menit. Kemudian datang dari panitia penerima mahasiswa baru itu. Sudah gini aja. Coba. Kamu cari koran-koran yang di bawah itu loh. Barangkali ada di situ. Saudara, betul ternyata dicari di situ. Dan dia dinyatakan diterima di UI. Akhirnya uangnya dikembalikan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Mumpung masih hidup, kalau sudah mati tidak bisa. Saya ingatkan kepada seluruh Anda yang ada di rumah pun. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang dijumpai tanganmu, perbuatlah dengan sekuat tenaga. Seperti apa yang dikatakan Michael Jordan. Beberapa orang ingin sesuatu terjadi. Beberapa orang berharap sesuatu terjadi. Yang lain membuat terjadi sesuatu. Saudara, hidup itu harus memberikan sesuatu nilai tambah. Gedung ini tidak ada. Banyak yang menginginkan gedung ini ada. Banyak orang yang berharap gedung ini ada. Yang lain membuat terjadi sesuatu. Gedung ini ada. Yang ngomong ingin ada itu banyak. Tapi yang berjuang sungguh-sungguh. Kecil, saudara. Tuhan memberkati. Saya undang pemusik. WL, singer. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri, karena Dia berjanji Tuhan beserta kita melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, memberikan pada kita Roh Kudus-Nya. Allah Roh Kudus diberikan pada setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita selalu disertai, selalu ditolong. Dia peduli atas setiap kita. Sehingga sesulit apapun hal-hal yang kita jumpai, hal-hal yang akan kita kerjakan, Dia adalah Allah kita yang peduli. Dia adalah Allah kita yang tidak hanya peduli, namun empati dalam kehidupan setiap kita. Dan Dialah akan menolong setiap kita dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Kami bersyukur dan bangga Tuhan, karena memiliki Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kami, sehingga kami selalu mendapatkan pertolongan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu atas kami melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami Tuhan. Berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di tempat mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat. Berkat dari Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kau diberkati apapun pekerjaanmu, kau ditolong apapun masalahmu, karena Dia sudah berjanji Tuhan beserta kita. Dimanapun saudara berada, janganlah engkau ragu, janganlah engkau takut akan menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Percayalah
bahwa Tuhan selalu peduli. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memberikan pertolongan pada setiap kita. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kita lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.